Yang pertama, Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, kemauan. Ini nikmat yang komplit. Kesehatan, kesempatan, kemauan. Banyak orang yang diberikan oleh Allah sehat, bisa kerja ini, kerja itu, pergi ke sana, pergi ke sini. Ada kesempatan, bisa melakukan ini, melakukan itu, dan lain sebagainya. Namun karena di dalam hatinya tidak ada kemauan untuk menggunakan kesehatan dan kesempatannya, maka akhirnya kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepadanya justru membawa kerugian. Makanya kita harus memohon kepada Allah. Ini saya contohkan ya. Seorang nabi yang sangat terkenal kekayaannya, Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Semua umat Islam pasti mengenal nama yang sangat tersohor. Pada suatu saat Sulaiman mengumpulkan anak buahnya, bala tentaranya, minal jinni wal insi wat thairi. Jin-jin semuanya dikumpulkan, manusia semuanya dikumpulkan, bahkan burung-burung dikumpulkan di satu tempat. Berapa jumlahnya burung, macamnya burung? Itu ada burung perkutut, burung terkuku, itu burung bercet ya, yang biasanya burung masjid, burung emprit, ada burung masjid, ada burung emprit. Tahu burung masjid? Itu mu'alaf. Dulu burung gereja namanya, sekarang burung masjid. Ternyata Sulaiman sangat teliti, satu ekor burung ya hadir tahu. Kalau di pondok siapa yang tidak keluar ngaji karo? Faqala ma liya la aral huda am kana minal ghaibin. Saya kok nggak melihat hudud di mana dia? Apakah sembunyi? Akan aku siksa nanti, atau akan aku sembelih, atau dia harus datang membawa laporan yang konkret. Ya saya singkat aja. Sampailah Sulaiman pada perkampungan semut. Semut tidak sembarang tempat, ada daerah semut. Aja nang kono semut tok iki. Tiba-tiba ada seekor semut namlatun, semut wedok beraja semut, berteriak lantang, ya ayyuhan namlu tadkhulu masakinakum la yahdimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Wahai teman-teman semut, segeralah kalian masuk ke rumah kalian masing-masing agar kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya sementara mereka tidak sadar. Sulaiman dengar, spontan Sulaiman fatabassama dhahikan. Sulaiman tersenyum bahkan sampai tertawa. Ngono kaya apa guyune karo. Nah, ini Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ini tolong dihafalkan ya. Surat An-Naml ada dua kalimat ayat yang senada. Yang satunya surat Al-Ahqaf insyaallah ya. Rabbi ya Allah ya Tuhan kami, auzi'ni, ilhamkanlah kami an askuro, agar kami mau bersyukur, bisa bersyukur. Jaluk nikmataka terhadap nikmatmu alati an'amta alayya, yang telah Engkau berikan kepada kami, wa ala walidayya, juga kepada kedua orang tua kami. Yang kedua, minta wa an a'mala sholihan, ilhamkanlah hati kami agar kami mau beramal sholih yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah kami ke dalam golongan hambamu yang hambamu yang soleh yang Engkau berikan rahmat. Jaluk donga supaya mudah belajar Al-Quran. Jaluk Allahumma alimni min ta'wilil Quran, Allahumma alimni min ta'wilil kitab, Allahumma alimni min ta'wilil hadis, Allahumma faqihna fiddin. Ya Allah, berikanlah kami, ajarilah kami arti daripada Al-Quran, arti daripada hadis. Berikanlah kami kepahaman dalam masalah agama. Makanya seringkali kami sampaikan, di dalam menjalankan agama itu dibutuhkan paham, bukan sekedar pintar. Apalah artinya jadi orang pintar, gelarnya tumbuk-tumbuk, IRDR, ya, NR, IRDR, NR. Kalau sekarang LCMA, DRS jadi sintok, tapi nggak paham, percuma. Ciri-ciri orang yang baik adalah orang yang paham. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah memberikan paham dalam masalah agama. Makanya upayakan jadi anak-anak yang paham dalam masalah agama. Ya mungkin itu sekilas pengarahan. Nah nanti sedikit sebentar lagi ada keperluan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kala tidak, artinya upaya mereka untuk menebus dirinya dari siksa api neraka, menebuskan istrinya, saudaranya, ya, anak-anaknya, keluarganya, semuanya tidak diterima. Inna, sesungguhnya neraka ada bergejolak. Coba lihat, neraka sudah bergejolak. Nazaatan, yang mengelupas lisawa, kulit kepala. Jadi api neraka siap mengelupas kulit kepala. Kepala itu mungkin namanya apa ya? Majas mursal min dzikril juz qiradatil kul, menyebut satu bagian yang dimaksud seluruhnya. Bu, kopi bu. Masuk kedai minta kopi, pedagangnya paham, kopi diberi sedikit gula, diberi air, sudah diberikan gelasnya sekalian. Waduh, tidak diambilkan kopi, cak jumput. Itu namanya majas. Menyebut satu bagian tapi yang dimaksud seluruhnya. Teh bu, berapa teh garing? Teh dimasukkan ke gelas, diberi gula, diberi air.
diaduk, itu namanya majas. Tad'u manggil apa neraka man ing wong adbara kang mungkur wa tawalla lan bingung. Neraka itu nanti bisa bicara, memanggil-manggil orang yang hidupnya membelakangi dan berpaling dari agama, meninggalkan ayat, meninggalkan aturan Allah, meninggalkan ajaran agama Allah. Jadi orang yang hidupnya seperti itu nanti di sana akan dipanggil oleh neraka. Wa jama'alan seneng ngumpulno bondo pa'au'a mongko ngadai. Ngadai itu artinya kikir. Ada kotak infak berjalan disurung roh, disurung tak belum ngisen, itu namanya kikir. Makanya belajar anak-anak ya, kalau hari Jumat minimal sepekan sekali itu masukkan uang sebagian kecil ke dalam kotak. Toh itu untuk kesejahteraan kita semuanya, buat bayar listrik, mungkin buat bayar macam-macam, beli peralatan dan sebagainya. Dari kita untuk kita kembali. Innal insana sabane menungso iku khuliqa didadekno haluan, keluh kesah dan kikir. Sifat manusia, karakter manusia itu suka mengeluh dan kikir. Kikir itu penyakit hati. Kalau kikir-kikir penyakit kulit. Saya perhatikan sejak tadi kalau garuk-garuk kepala, oh itu kutu kepala. Gatal kabeh. Punggungnya digaruk, garuk-garuk kikir-kikir. Jadi tolong ya, ini dipahami. Manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah dan kikir. Idza masahu nalikane menami ing manungsa apa saru kejelekan, sial, rugi, ya, mendapatkan musibah, misalkan ya saru itu banyak, jazuan mengeluh, sowamba gak larang-larang. Namun wa idza masahu lan nalikane ngenani ing insan apa khairu kebagusan, mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, kesenangan, manu'an nyegah, manu'an nyegah, yaitu tadi pikir. Eman-eman nak oleh musibah ngersulo, nak oleh api enggan berbuat baik. Itu sifat manusia. Makanya kita juga manusia, jangan sampai menjadi manusia yang seperti itu. Contoh, Allah bersumpah demi masa manusia itu rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Demi masa bahwa manusia itu rugi. Kita juga manusia, benar rugi. Nah, kalau kita tidak ingin jadi manusia yang rugi, jadilah orang yang beriman, yang beramal sholih, wa tawasau bil haq, serta mau wasiat, sanggup memberikan wasiat, nasihat bil haqi,
tentang kebenaran dengan benar, wa tawasau bisabri. Kita harus peduli kepada yang lain. Kita tidak boleh cuek, masa bodoh, yang penting aku tidak boleh. Al-mu'min, akhul mu'min, layadah nasihatahu ala kulli hal. Orang iman itu saudara orang iman tidak meninggalkan nasihatnya dalam situasi bagaimanapun. Melihat temannya gini diingatkan, diberikan pengarahan, jangan dimaki, disayang, diarahkan kepada kebenaran. Rupane alladzina wong akehum kang utawi wong akeh ala salatihim ing atase salat wong akeh iku daimuna langgeng kabeh. Langgeng artinya mereka terus melakukan sholat, melaksanakan sholat. Saya pernah ada orang ya, dia keturunan Tionghoa dari Jakarta, rupanya pindah pekerjaan di Surabaya. Ketika itu ikut ngaji. Satu saat dia berangkat sebelum waktu ngaji, habis asar saya biasa jam 5 kan berangkat. Sebelum maghrib dia datang menemui saya. Ustaz, maaf ya, sekali lagi maaf. Saya mau tanya. Oh ya, silakan. Selama ini Ustaz pernah lubang? Saya tahu maksud pertanyaannya. Lubang itu artinya meninggalkan sholat, kolo-kolo gak sholat. Saya jawab, astagfirullah. Pak, sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan, 1 waktu saja. Bahayanya besar. Coba satu contoh, Nabi pernah bersabda, man taroka sholat al-asri waqad khabita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka hancurlah amal perbuatannya. Jujur Pak ya, kalau enggak Jumatan saya pernah 2 kali. Itu pun yang pertama ketika wukuf di Arafah. Tidak ada, karena di sana langsung sholat Dhuhr 2 rakaat, asar sekalian 2 rakaat. Yang kedua Pak, ketika pulang haji hari Jumat juga, saya perkirakan dari sekolah nanti masih bisa sholat Jumat. Ternyata turun dari pesawat itu prosesnya masih panjang. Ya itu 2 kali itu. Nah itu pun saya gantikan sholat Dhuhr. Jadi bukannya langsung meninggalkan sholat Jumat langsung tidak sholat, enggak. Saya juga akhirnya kasihan karena malu atau bagaimana tiba-tiba menghilang, tidak muncul lagi. Saya tanyakan temannya itu orang Madura. Mas, di mana temannya? Wah, nggak tahu saat tiba-tiba menghilang. Nggak tahu ada apa. Saya ceritakan. Akhirnya guyu temannya. Ya, dia itu dibilang mu'alaf ya sudah lama. Tapi ya seperti itulah. Jadi ini utamanya tidak imun. Ya. Jadi orang yang tidak digolongkan orang yang suka mengeluh, orang yang sholatnya terus menerus, artinya dalam situasi bagaimanapun sak repot-repote
tetap membagi waktunya. Jangan guyon ya, guyon tapi ini kadang-kadang mengarah kepada kerusakan. Udah sholat? Belum, sholat nomor 2. Kata-kata itu sepele, padahal itu hanya kalimat syahadat, sholat, artinya urutan sendi yang kedua. Tapi orang menanggapi sholat nomor 2, sing penting makan. Ya malah mana? Sing penting kerja. Banyak orang-orang yang kerja tidak mau sholat. Rugi. Apa yang dicari? Nah, saya jadi ingat lagi ya. Dulu saya kerja di proyek-proyek. Kenalan sama seseorang pada tukangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namini sinten Pak? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Qadri. Nggih Pak, nami kula Qadri. Langsung nami sampean saya Pak, mboten kurang salat. Lah ya napa Pak salat kerja kaya ngeten kok salat. Sampeyan mboten keliru ta? Wis kerja tukang gak kurang salat sing dijagane apane? Berpikir rupanya. Jenengan pun di daleme kula Banjarsari. Kula kira kula embang tebel iki. Sampeyan dolen Pak tak parani. Ketemu alhamdulillah. Lu ngaji sampeyan musala Pak. Kula tak tenggelam ge salat Pak. Nah, itu ya tunggale. Salat mboten ngoten Pak, temen mawon tetap baru salat. Dalam kerjaan, dalam perjalanan, dalam rumah tetap salat. Itu namanya tidak ada ilmu. Dia masalah tapi ini tempat pekerjaan tidak salat. Nah, ini tolong ya dihayati. Orang yang tidak suka mengeluh itu adalah orang yang salat, yang mana salat mereka daimun. Orang-orang yang tetap salat, menegakkan salatnya, aqimus shalah. Jadi satu Quran itu tidak ada yang ayat yang bunyinya amilus shalah. Amil nglakoni. Tapi aqimus shalah, yuqimunas shalah, aqamas shalah, wa aqama zakah. Jadi kalimatnya selalu menegakkan, mendirikan salat. Apalagi kalian dibawa ke pondok itu agar kalian telah menjadi anak-anak atau orang yang paham dalam masalah agama. Ya maaf mungkin sampai di sini dulu. Tadi saya dapat WA dari Tanggulangi. HP saya ketinggalan di sana. Nanti saya jam 6 Surabaya kan. Ya udah 5:30 saya ke sana insya Allah. Jadi sesuai dengan janji saya untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.